Kita berusaha menutup, enggak kok kelihatannya enggak seperti yang kamu ceritakan. Nggih, saged napa boten nggih belajar. Wangel koyoke, apa malih wis tau dibujuki, aku sampean kena piro 500, aku ini hampir 700 juta kan. Jadi tambah ditambahi untuk hal-hal yang jelek untuk menutupi aurat. Justru malah yang sering terjadi adalah mengumbar aurat kita ceritakan kejelekan teman-teman kita di depan orang-orang yang banyak. Dikatakan teng mriki bahwa manusia itu tidak bisa mengalahkan setan. Nggih, yen ora kanthi meneng. Kita tidak akan bisa mengalahkan setan. Dengan diam kita bisa mengalahkan setan. Ngoten nggih. Dadi wong Islam prayoga ngresolisane supaya kareksa saking setan lan katutupi celo-celone dening Allah taala. Nggih, coba apapun yang kita bicarakan itu nggih tidak terlepas dari setiap hari yang kita lakukan. Misalnya ono wong iku ngomong masalah napa namanya pengadilan berarti piyambake niki wis jelas sobone pengadilan. Lek ono wong cerita niki masalah bayaran pabrik misalnya atau perusahaan, pasti tiang niki banyak membicarakan masalah seputar bayarane pabrik. Lek enten tiang niki misalnya membicarakan masalah keluarga nih, pasti dia ini membicarakan yang sering kali dipermasalahkan adalah keluarganya. Lek enten tiang misalnya membahas masalah wedoan ya tidak terlepas dari setiap harinya kita berbicara masalah wedoan. Lek enten tiang bahas masalah rondo misalnya, wis tidak terlepas pasti kita membicarakan masalah niku. Kalau terus namanya nek ana wong bahas masalah duduk misalnya, pasti tidak terlepas dari pembicaraan setiap harinya itu masalah yang dibicarakan. Oleh karena itu, kebiasaan lisan ini adalah kita bisa mengetahui seseorang ini nggih. Sampai Mas Hari niku apal ngeten nggih. Artinya dia wis tau nang psikiater. Jadi ana wong ngene iku pasti tahu ngene. Jadi ana wong takok, "Mas Hari, salah kula teng pundi? Salah sampeyan niku soal takokan ngoten." Iku kula nggih sik nembe oleh kalimat ngeten iki sehingga itu pelajaran bagi kita semua. Halaman tetap 1140 nggih. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menjaga lisan? Ngene surat yang sering saya bacakan itu alladzina ngoten nggih. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai, yaitu menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan banyak uang maupun dalam keadaan sedikit uang. Nggih, praktek jenengan enten yotroni atusan. Ketika kaleng masjid lewat, jenengan ambil yang 100 apa ambil yang 2000? Yang sering ngoten nggih. Nggih kadang-kadang 2000, Pak. Nggih kadang-kadang 100. Tapi kata 2000 napa kata 100 sih? Lah itu keujian teman diri kita masing-masing ngoten nggih. Niki mari bayaran nggih. Pario mari bayaran Mas Pario ngoten nggih. Akeh atusane terus ana 2000-ne siji. Kira-kira sing dilebokno 100 apa 2000-ne ngoten. Insyaallah 102 ngoten nggih. 102 dimasukkan semua. Lah ini menguji kita. Kenapa ciri orang yang beriman bertakwa alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibinal ghaidha. Yang kedua adalah menahan amarah. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Lek mboten niku ciri-cirine bukan termasuk orang yang bertakwa mengguni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menahan amarah napa? Wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai kita kula mboten sudi tidak akan pernah memberikan maaf kepadanya. Ngoten nggih, padahal perintahnya di dalam Al-Quran wal 'afina 'anil nas. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mengatakan kalau kita bisa alladzina yunfiquna fis sarra, bisa wal kadhiminal ghaidha,
bisa wal afina anin nas, nggih, bisa menahan amarah, bisa menginfakkan harta benda kita, dan bisa saling memaafkan. Baru wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ngoten nggih. Sedikit mungkin sebelum saya lanjut barangkali ada yang ditanyakan kan, ngoten nggih. Monggo, paling seru niku lek enten pertanyaan-pertanyaan, monggo. Bab baru nggih mengenai hafizul lisan. Babu hifdzil lisan, menjaga lisan. Monggo, ada yang ditanyakan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Mau dikutuk nggih. Jadi mboten ngomong tapi ngetik di dalam WA. Kira-kira ketika lisan kita sampaikan, kan kita tidak bisa ngomong. Biasane lek mboten puas ndamel napa rekaman niku nggih dikirimkan del, ngoten nggih. Tapi kalau bisa masih ketik niku sama saja. Artinya tetap kita tidak termasuk bisa menjaga lisan. Yang dimaksud menjaga lisan adalah mengeluarkan sesuatu yang sekiranya orang itu nanti tersinggung. Nggih, sama saja karena tulisan itu adalah perwakilan daripada nopo ungkapan. Dengan zamane dari ngeten ngetik ndamel surat niku kira-kira ungkapan apa mboten? Kan saya bacakan suratnya kepada yang terhormat, kan saged diucapkan, ngoten nggih. Lah, tapi misalnya kalau hilil niku lho sudah termasuk. Misalnya sapa sih maca iki masyaallah, kat biyen ruwesek iki. Terus iki kat biyen ruwesek. Lah hilil teng mriki nggih sami mawon, artinya kita tetap mengucapkan tapi dengan hati batin kita. Tetap itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat yang nanti akan disetorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana? Ya, ketika kita di grup, ketika kita nulis yang baik-baik saja, walaupun dipisui. Mumpun jangan jenengan pun saged nggih belajar. Sami kula belajar. Kadang ya kudu misui balik kan ngoten nggih. Tapi ini adalah ungkapan yang harus kita sampaikan. Sampai di mana kita bisa menjalankan ini? Sampai kita betul-betul bisa memahami kalam Allah dan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi jawabannya sami dengan perkataan, ngoten nggih. Monggo yang lain. Ayo Mas Tris. Mentakok menjaga lisan. Karena sing takok kula niku keperucutan ngomong kali bojo kula pegat ngoten. Karena sing takok ngenten nah. Nggih lek enten baru kula rabekno maneh ngoten nggih. Monggo yang lain. Ada yang ditanyakan Mas Hari barangkali. Nggih, monggo sambut. Monggo Mas Paryo, ada yang ditanyakan? Ayo. Sampun monggo sarang-sarang maca selawat nggih sepatus kula panjenengan saya angsal syafaat saking baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.